Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Ada ceramah terbaru dari Bang Haji Rhoma Irama yang membuat kaum Ba'alawi di Indonesia makin kepanasan dan makin tersudut. Ditambah beliau mengumumkan bahwa akan ada pelantikan PWI LS se-Jabodetabek di Markas Soneta Depok. Ini makin seru tentunya ya. Dan Bang Haji rupanya sudah tidak ada tedeng aling-aling, sudah pasang badan demi NKRI karena melihat kaum Ba'alawi, para habaib yang arogan, tetap ingin mengobarkan perang, ingin mengobarkan kebencian terhadap ulama-ulama pribumi, terhadap pemerintah, dikikis habis, dikanter, dimusnahkan oleh Bang Haji. Seperti apa ceramahnya? Mari kita lihat bersama-sama. Sahabat saya itu Rizik Syihab ini sahabat dari muda, saya bersahabat sama dia. Tapi sekarang Masya Allah megalomania, ngajak perang aja bang. Perang, revolusi. Memang tujuannya dia memang mau pengen jadi Khomeini di Indonesia. Itu cita-cita. Makanya nanti insya Allah tanggal 27 Juli saya sediakan tempat saya, lapangan Soneta Records di Depok, untuk pelantikan PWI Jabodetabek. Saya ingin tunjukkan kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam Indonesia, kepada Ba'alawi, saya ada di PWI. Saya bangga, bahagia mendengar sambutan dari Ketua PWI Pusat tadi. Karena kenapa? Saya sangat sejalan dengan beliau. Pertama, untuk mempertahankan akidah umat Islam dan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang betul-betul teragenda secara TSM, terstruktur, sistemik, masif. Mereka mau menjajah Republik Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, betul-betul ini izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga akidah umat Islam Indonesia dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma. Tidak kurang dari 700 suku lebih. Bayangkan, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Gana bangge. Apa perintah Allah? Lita'arafu, saling mengenallah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah bukan dari mana bangsamu, bukan dari tinggi berapa jabatanmu, bukan dari berapa banyak hartamu, tapi sebanyak apa takwamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya lihat waktu itu belum terlalu berbahaya ini Ba'alawi ini. Oke, makanya saya terlenai di perut tuh. Sampai umur 78 tahun sekarang ini. Berapa tahun? Dari umur 20 sampai 78. 58 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Ba'alawi itu. Dan saya melihat dalam perjalanan saya ini. Saya dulu pemain musik di dua dunia. Pada satu malam minggu saya main band dengan lagu-lagu barat. Dan pada malam minggu lain saya nyanyi lagu-lagu orkes Melayu dengan lagu India. Tumpah sai, kayak gitu. Jadi
Yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes. Pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib. Yang joget Habib juga. Pada mabuk. Joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Beb. Pengalaman saya nggak mau kata orang enggak. Yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabuk itu. Beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah. Tapi masih mabuk. Wallahil azim. Tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya sendiri. Ente keren banget, Wi. Namanya ujungnya Wi. Nggak usah saya bilangin nama siapa. Wi, lo jadi ulama, Wi. Iya biasa dah. Kok mulut lu bau minuman sih, Wi? Emang apa? Gua minum masuk aja di air putih. Pengalaman saya dengan Habib ini. Satu saat ini memang teman saya Habib melulu zaman dulu, zaman muda itu. Ya. Saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib Anu, nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib Anu min jumlatil aulia. Saya nggak sebutkan namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri. Saya nggak kata orang lain. Main catur, nggak lama azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, Mat, namanya Mamat. Mat, sholat dulu ya azan tuh. Alah, ngapain sholat? Itu sholat bikinan njit gue. Tenang aja lo, nggak ada apa-apa, nggak usah sholat. Itu kelakuan mereka seperti itu. Ternyata begitu ada polemik nasab, mereka sering mengklaim kita nih ahlul bait. Kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini menjadi doktrin mereka selama ini. Kenapa mereka bisa berbuat maksiat seenaknya? Begitu saya lihat tesis Kiai Imat, waktu itu saya masih netral, artinya saya pengen tahu kebenarannya. Saya tunggu antitesis, makanya saya undang dari Ba'alawi, Ketua Rabitul Alawiyah. Siapa itu? Taufik Assegaf. Enggak datang. Saya undang Lutfi bin Yahya Pekalongan, juga enggak datang. Bahkan saya undang sahabat saya, Ustadz Rizik Syihab, juga enggak datang. Nah, akhirnya mereka membuat, tidak pernah berhasil sampai saat ini membuat antitesis. Itu sementara kupasan Kiai Imaduddin Utsman luar biasa. Beliau seorang mujadid dunia Islam sedunia. Karena sampai saat ini tidak ada para naqabah, nasabah ya internasional yang bisa mengcounter, mengantitesis Kiai Imaduddin. Subhanallah. Baik, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, luar biasa Bang Haji Roma Irama ini sudah siap tanding, sudah siap berperang dalam tanda kutip ya, berperang melawan arogansi, akuisasi dari kaum Balawi, kemudian juga siap berperang dalam arti menandingi mereka yang ingin menguasai NKRI yang selama ini memang sudah TSM, terstruktur, sistematik dan masif. Sudah ada agenda besar mereka itu menguasai Indonesia ke depan. Indikatornya sudah banyak, ajarannya sudah banyak keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan dalil-dalil khurafat dan cerita-cerita khurafat untuk mendoktrin para mukibin.
sekian lama Muhyiddin didoktrin, dan memang tidak mudah untuk menyadarkan mereka, karena puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun mereka memiliki keyakinan bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi. Apa yang diucapkan oleh mereka seolah-olah adalah mewakili Nabi, seolah-olah apa yang dilakukan oleh mereka adalah cerminan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada kenyataannya ternyata bukan, sungguh terlalu. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.